Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini buku akan kita terbitkan dengan judul Tausiah Qur'ani ya. Salah satu babnya adalah tentang virus-virus kesuksesan yang harus dihindari. Jadi dalam buku ini ada 11 yang saya catat sebagai virus kesuksesan. Di antaranya adalah istighna, ya, istagna atau istighna, kemudian istikbar, kemudian tagha, kemudian zalim, kemudian syirik, kemudian membesarkan diri atau kibrun, kemudian pamer, kemudian putus asa, lalu asal bapak senang, kemudian hubud dunia dan tirani kebajikan. Sekarang kita lihat virus kesuksesan yang pertama adalah istagna. Nah, istagna atau istighna berasal dari kata agna yugni yang berarti kaya atau cukup atau tidak butuh. Istighna berarti merasa cukup sehingga merasa tidak membutuhkan sesuatu. Istighna merupakan virus tauhid yang berbahaya. Ia bisa menjadi dasar penyakit togho, yaitu berlebih-lebihan atau keterlaluan dan sombong. Seperti kita ketahui, salah satu yang diderita oleh Fir'aun itu adalah togho. Innahu togho. Sesungguhnya dia itu togho, ya, orang yang berlebihan. Orang kaya yang tidak bersyukur biasanya karena dihinggapi penyakit ini. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas atau togho karena ia melihat dirinya serba cukup. Nah, itu bisa dilihat di surat 96 ayat 6-7. Akibat merasa cukup maka seolah-olah tidak butuh yang lain. Nah, seolah-olah tidak butuh yang lain, berarti dia butuh sebetulnya, tapi seolah-olah tidak butuh yang lain. Bahkan tidak butuh Allah. Padahal semua manusia adalah fakir atau butuh dan tergantung kepada Allah sesuai dengan surat Fatir ayat 15. Nah, sedangkan Allah tidak butuh manusia. Ya. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika condong pada mengajari orang kaya yang istighna, ya, yaitu yang dengan kemapanan ekonominya merasa semua serba ada dan serba cukup, sehingga merasa memiliki kelas tersendiri di masyarakat dan selalu menuntut eksklusivitas dalam segala hal, termasuk dalam belajar beragama. Nah, mereka tidak mau bercampur dengan orang miskin dan rakyat jelata, padahal harta dan kedudukan sedikit pun tidak menjadi penilaian di hadapan Allah. Justru yang menjadi penilaian adalah ketulusan dan keikhlasan beragama. Jadi istighna adalah penyakit yang bisa bersarang pada orang yang diberikan kekayaan dan kedudukan tinggi. Bagi siapa yang tidak mengobatinya, maka secara tidak sadar ia akan menemui dan menerima jalan kesukaran. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang bakhil, yang merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, jadi dalam bab ini dijelaskan tentang istighna. Istighna ini satu penyakit yang bersarang pada orang yang berkecukupan, karena cukup kaya, cukup berkuasa. Karena posisi yang mapan inilah kemudian tidak terasa dalam dirinya terhinggap penyakit yang namanya istighna. Penyakit merasa cukup, nggak perlu orang lain, nggak perlu bantuan siapapun, bahkan dia merasa nggak butuh Tuhan. Bahkan di sebagian tempat atau di sebagian
manusia ada yang menganggap Tuhan mengganggu saja. Ya, bagi mereka cukuplah dirinya sendiri yang bisa mengatasi itu. Bahaya sekali. Dari penyakit istighna ini akhirnya nggak merasa butuh pada Tuhan, maka otomatis dia akan menolak wahyu, ya, menolak firman Allah, menolak Al-Quran, karena merasa dirinya lebih lebih paham. Jadi diutusnya para nabi itu, ya, salah satunya adalah untuk memerangi sifat togo yang ada pada manusia itu. Togo dalam bentuk pribadi itu namanya togo, ya, dalam bentuk sistem namanya togut. Nah, jadi jauhi togut, jauhi togo. Dengan cara apa? Dengan cara Al-Quran ikut untuk memberikan pencerahan. Kemudian apa bedanya dengan qanaah? Kan sama-sama merasa cukup. Ya beda ya. Kalau qanaah itu basisnya iman dan syukur. Qanaah itu basisnya memang karena iman dan karena bersyukur, maka dia merasa cukup apa yang sudah Allah berikan itu ialah yang terbaik, menerima kenyataan hidup. Tapi kalau istighna itu basisnya kesombongan, karena merasa dirinya kaya, berkuasa, maka seolah-olah nggak butuh lagi bantuan orang lain, bahkan nggak perlu bantuan Tuhan, begitu. Itu bedanya. Ya, beda. Orang yang qanaah selalu dalam kedamaian dan ketenangan, ya, tapi kalau yang istighna, ya, itu selalu dalam kewaswasan, selalu dalam kecurigaan, bahkan selalu dalam posisi yang lebih hebat dari orang lain, sehingga cenderung karena dia ada istighna merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, berarti kan sombong, kan begitu ya. Karena sombong itu kan pengertian sombong itu tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Tidak menerima kebenaran, padahal kebenaran itu kan dari Allah, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya misalkan, tapi dia nggak mau menerima kebenaran itu. Nah, karena tidak menerima kebenaran, maka cenderung dia merendahkan orang lain. Orang lain dianggap hina, orang lain dianggap remeh, orang lain dianggap tidak penting, ya, padahal seluruh kekayaan yang dia miliki, jabatan yang dia sandang saat ini itu nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah, tanpa pemberian Allah. Nah, sedangkan qanaah itu memang luar biasa. Orang qanaah itu ya kaya dia bersyukur, miskin dia bersabar, bahkan dia bisa bersyukur di dalam kemiskinannya, bahkan dia bisa bersabar dalam kekayaannya, karena dia yakin semua yang Allah berikan itu harus disyukuri. Bedanya memang sama-sama merasa cukup, tapi yang satu karena iman syukur, yang satu karena kesombongan. Itulah istighna. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit istighna ini, supaya selamat dunia dan selamat akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.